Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dua model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran probing prompting, dan yang kedua, model pembelajaran jigsaw. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan model pembelajaran probing prompting. Nah, sebelumnya, apa sih itu pembelajaran probing prompting? Model pembelajaran probing prompting merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, siswa mengonstruksi konsep, prinsip, dan aturan menjadi pengetahuan baru. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran probing prompting. Langkah-langkah model pembelajaran prompting ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memerhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua, memberikan waktu sejenak kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang ketiga, guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. Yang keempat, memberikan durasi kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, bila jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk memastikan para siswa berpartisipasi. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban, dalam hal ini, jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya menjadi kunci atau clue penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih medium atau sulit levelnya sampai siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Yang terakhir, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih mengevaluasi bahwa indikator tersebut betul-betul telah dipahami oleh seluruh siswa. Model pembelajaran probing prompting memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah mendorong siswa berpikir aktif, memberikan kesempatan untuk bertanya dan merefleksikan pemahaman, melatih keberanian siswa dan keterampilan siswa dalam menjawab serta berargumen. Namun ada juga kekurangannya, seperti sulitnya mengalokasikan waktu jika jumlah siswa yang banyak, suasana kelas bisa tegang, dan sulitnya membuat pertanyaan sesuai tingkat pemahaman siswa, dan juga dapat menghambat cara berpikir anak bila guru kurang pandai membawakan diri. Misalnya, guru meminta siswa menjawab persis seperti yang dimaksud guru, kalau tidak akan disalahkan. Kemudian, ada pun contoh model pembelajaran probing prompting menggunakan teknik bertanya yang mendalam. Teknik probing dilakukan ketika guru bertanya kepada siswa, apa saja nilai-nilai Pancasila yang kamu ketahui? Ini merupakan tahap di mana guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk mengidentifikasi pemahaman mereka. Sementara itu, teknik prompting dilakukan setelah siswa menjawab pertanyaan tersebut. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan pertanyaan, bagaimana kamu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan sehari-hari di lingkunganmu? Ini merupakan tahap di mana guru mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengaitkannya nilai-nilai tersebut dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, masuk ke dalam model pembelajaran yang kedua, yakni model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, pengertian model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang dan siswa bekerja sama. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai 6 orang. Yang kedua, setiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian, menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya.
Yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Yang terakhir, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Nah, dari segi kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw ini, diantaranya ialah mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya atau para siswa yang lain. Yang kedua, yaitu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat, sehingga durasi yang digunakan lebih efisien. Selanjutnya ialah metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Jadi, ini menuntut siswa agar tidak pasif dan turut menyampaikan argumennya. Dari segi kekurangan, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu mengurutkan kemampuan belajar siswa di dalam kelas. Dan kekurangan yang lain dilihat dari sebelum tim ahli, misalnya, ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan bila tidak dilakukan tes penguasaan materi, dikhawatirkan bahwasannya penjelasannya tersebut kurang akurat ataupun tidak lengkap. Jadi, perlu ada tes yang mengevaluasi. Nah, yang selanjutnya ialah contoh dari penerapan model pembelajaran Jigsaw. Dalam pembelajaran PPKN, model Jigsaw ini bisa diimplementasikan dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana dari masing-masing kelompok tersebut berfokus pada aspek-aspek tertentu dari konsep-konsep PPKN. Contohnya seperti demokrasi, HAM, ataupun nilai-nilai Pancasila. Nah, setiap kelompok itu kemudian bertanggung jawab untuk mempelajari dan mendalami aspek yang mereka terima. Dan setelah itu, mereka kembali ke kelompok asal dan membagikan pengetahuan serta juga pemahamannya dari sudut pandang mereka kepada kelompok yang lain. Nah, dari kolaborasi yang dilakukan ini, para siswa tentunya dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai aspek PPKN tanpa harus membukanya satu persatu. Yang walaupun demikian, meskipun tidak didalami aspek yang mereka pelajari itu, mereka tetap dapat memahaminya.